Varietas hibrida silang ganda, double cross, dalam proses pemuliaan dan produksi. Saat ini pengembangan varietas hibrida menjadi sangat penting, seiring dengan tuntutan meningkatnya produksi per satuan luas lahan, kualitas hasil, dan frekuensi panen. Pada dasarnya, pengembangan varietas hibrida berbeda dari hibridisasi karena tidak ada upaya untuk menghasilkan populasi pemuliaan murni. Saat ini, program pemuliaan lebih banyak ditujukan untuk memproduksi F1 yang bisa dijual secara mass product, sesuai permintaan pasar. Mengingat persilangan hibrida F1, antara genotipe yang berbeda, akan menghasilkan tanaman yang jauh lebih kuat daripada induknya. Kekuatan hibrida ini, atau heterosis, dapat dimanifestasikan dalam banyak cara, termasuk peningkatan laju pertumbuhan, keseragaman yang lebih besar, pembungaan, daya tahan tubuh, dinamika performance, peningkatan kuantitas dan kualitas hasil. Contoh luar biasa dari eksploitasi kekuatan hibrida melalui penggunaan varietas hibrida F1 adalah dengan jagung, di mana produksi varietas jagung hibrida melibatkan 3 langkah, yaitu 1. Pemilihan tanaman unggul, seleksi khusus. 2. Selving selama beberapa generasi, inbreeding, atau silang dalam, untuk menghasilkan serangkaian garis hibrida, yang meskipun berbeda satu sama lain, masing-masing murni berkembang biak dan sangat seragam. 3. Melintasi garis hibrida terpilih. Selama proses perkawinan sedarah, kekuatan garis yang menurun dan dikelompokkan sebagai plasma nutfah, galur murni, atau benih pokok. Penyerbukan jagung atau fertilisasi, dominan dilakukan oleh angin, yang meniup serbuk sari dari tasel bunga jantan, ke rambut bunga betina, silk, yang keluar dari bagian atas kelobot pada tongkol. Dengan demikian, penyerbukan silang bisa terkontrol, di mana pada skala lapangan dapat dicapai secara ekonomis dengan menanam 2 atau 3 baris induk benih hibrida, dengan 1 baris penyerbuk hibrida, dan detaseling yang pertama sebelum melepaskan serbuk sari. Pada kenyataannya, untuk hasil penjualan yang lebih baik, sebagian besar jagung hibrida dihasilkan dari persilangan ganda, double cross. Dalam hal ini, 4 garis hibrida pertama kali disilangkan berpasangan, yaitu A disilangkan ke B, dan C disilangkan ke D selanjutnya. Kedua hasil persilangan hibrida ini yang sudah F1 disilangkan kembali. Sehingga F1 yang dihasilkan, adalah merupakan hasil persilangan, dari F1 yang berasal dari 4 galur murni atau 4 hibrida hasil seleksi silang dalam. Prosedur persilangan ganda, memiliki keuntungan bahwa benih F1 komersial, diproduksi pada persilangan tunggal, single cross, A disilangkan ke B yang sangat produktif daripada perkawinan sedarah dengan hasil buruk, sehingga mengurangi biaya benih. Di mana secara hasil dan tampilan pertumbuhan vegetatif, dan pertumbuhan reproduktif, benih jagung silang ganda, double cross, di bawah silang tanggal, single cross, tetapi di atas three-ways cross, atau silang 3 jalur. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir sterilitas jantan sitoplasma telah digunakan untuk menghilangkan detaseling induk benih, sehingga memberikan dampak ekonomi lebih lanjut dalam memproduksi benih hibrida. Kita mengetahui bahwa, sebagian besar kekuatan hibrida yang ditunjukkan oleh varietas hibrida F1 hilang pada generasi berikutnya, atau turunannya, F2. Akibatnya, benih dari varietas hibrida tidak bisa digunakan untuk menanam hasil panen. Tetapi petani diharuskan membeli kembali benih baru setiap musim tanam dari perusahaan benih jagung hibrida. Pemanfaatan benih pada varietas hibrida bisa dilakukan dengan perakitan yang dimungkinkan melalui penggunaan varietas sintetis. Varietas sintetis dikembangkan dengan menyilangkan sejumlah genotipe dengan kemampuan menggabungkan superior yang diketahui, yaitu genotipe yang diketahui memberikan kinerja hibrida superior ketika disilangkan dalam semua kombinasi.
Sebaliknya, varietas yang dikembangkan oleh seleksi massa, terdiri dari genotipe yang disatukan tanpa menjalani pengujian pendahuluan, untuk menentukan kinerjanya dalam kombinasi hibrida. Varietas sintetis dikenal karena kekuatan hibridanya dan kemampuannya untuk distribusi dan pemeliharaan varietas unggul baru. Manfaat varietas unggul baru jelas tidak dapat direalisasikan, sampai benih yang cukup telah diproduksi, untuk bisa diproduksi komersial. Meskipun fungsi utama pemulia tanaman adalah untuk mengembangkan varietas baru. Biasanya juga melakukan peningkatan benih skala kecil awal. Benih yang dihasilkan disebut benih pemulia. Tahap selanjutnya adalah perbanyakan benih pemulia untuk menghasilkan benih pondasi. Produksi benih pondasi biasanya distribusi varietas baru yang dikembangkan oleh perusahaan pemuliaan tanaman komersial seringkali melalui asosiasi benih, tetapi banyak perusahaan terkemuka memasarkan produk mereka tanpa mengikuti proses sertifikasi resmi. Di beberapa negara, khususnya di Eropa, varietas baru dapat dipatenkan untuk periode hingga 10 tahun atau lebih. Selama waktu itu pemulia memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual varietas. Semoga bermanfaat dan berguna dalam implementasi.